Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para pemuda, ibu-ibu, para pengurus mushola dan pengurus wilayah, bila khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan referensi pembahasan itu kitab Riyadhul Badi'ah atau dengan syarahnya yang disebut Bisamul Yaniyah. Yang malam ini bahasan kita nggak tahu, saya lupa, ini di halaman 46 ya. Coba yang masih ada tandanya. Kalau di halaman 46 berarti the baris kedua dari atas ada kalimat wasalisu dukhulul waqti, yang ketiga ada masuk waktu. Betul apa di situ? Betul di situ? Apa udah lewat? Iya. Baik. Kalau memang demikian silakan diperhatikan. Akan kita buka taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan baca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima alamat kepada Rasulullah. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, murah rezeki, hasil maksud tujuan menuntut bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pada Rasulullah wa beberapa sayyidina wa tanahara al-bantani wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik hadirin, silakan diperhatikan di halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu
Dan syarat sahnya sholat yang ketiga adalah dukhulul waqti, ialah masuk waktu. Jika kita sholat dan ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya sholat itu dilakukan harus setelah masuk waktu. Bagaimana kita bisa mengetahui masuk waktunya? Lihat di layar. Ay adrakahu binafsihi, dia menemukan masuk waktu dengan dirinya sendiri karena dia ahli palak, karena dia ahli hisab. Dengan ilmu palak dia, dengan ilmu hisab dia bisa mengetahui waktu sudah masuk atau belum. Minimal mempelajari kitab rubu'. Nggak tahu orang-orang zaman sekarang tahu nggak kitab rubu' ya? Kitab yang di dalamnya ada kayunya, kayu biasa, cuman kayunya seperapat bulatan, seperapat bundaran, dan itu juga ada cekloknya, namanya rubu', diambil dari kalimat robiun, kena seperapat bulatan, bukan 50%. Sehingga pojoknya itu berbentuk 90 derajat karena hanya seperapat dari bulatan. Tidak bisa dia menemukan dengan sendirinya. Ngaji kitab rubu' nggak pernah, ngaji Sulamun Niren apalagi nggak kenal aja. Au bi ikhbari siqah an muayyanati, atau informasi yang bonafit yang bisa dipercaya, mendengar suara adzan lewat medsos, lewat TV di musola, itu baru silakan sholat. Au baitul ibrah al-ma'ruf li'arifin bi, atau melihat jam tangan, jam dinding, jam lonceng. Sesuai dengan jadwal hari ini, zuhur masuk jam 12 lewat 4 menit umpamanya. Kalau jamnya itu benar, maka silahkan sholat. Oleh karena itu saya sarankan kepada pengurus musola dan pengurus masjid, jangan berani-berani adzan sebelum masuk waktu sholat. Karena syarat sholatnya itu, syarat sahnya sholat harus setelah masuk waktu. Kesimpulannya, kalau ada orang sholat tapi belum masuk waktu sholat, berarti sholatnya tidak. Dia sholat karena mendengar adzan di musola, berarti muadzin itulah yang bertanggung jawab membohongi orang. Apalagi di hari-hari Senin, hari Kamis, tidak cuma berhubungan dengan sholat saja, tapi juga berhubungan dengan orang-orang yang puasa sunnah Senin dan Kamis. Dari pagi orang itu nungguin maghrib, setelah waktunya kopi disediakan di meja, tiba-tiba mendengar suara adzan dari musola, dari masjid, pasti dia langsung buka. Batalah puasanya karena dibohongi yang adzan di musola. Walau bighulawatudhani, meskipun dengan mengalahkan dugaannya fi sholati muaqqatati, dalam sholat yang mempunyai waktu, kal fardil asli, seperti sholat fardu asli, wa tawabihi, dan sholat yang mengikutinya.
asli itu wa fardu ain bi syar'i labin nadri. Jadi fardu asli bukan fardu far'i, bukan fardu aridi, bukan. Wa tabihi, dan pengikut salat fardu, di antaranya qobliyah, maghrib qobliyah, zuhur qobliyah, asar itu juga harus dilakukan setelah masuk waktu sholatnya. Kenapa ya dahulu waktu rawatib allati qabla al-fardhi bidukhul waqtil fardhi wa rawatib awadaha badal fardhi yadkhul waqtu bi fardhi. Masya Allah. Buka lihat di layar sebentar dah. Masya Allah. Ada yang mengerikan. Belakangan ini banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai rajin sholat. Tapi sampai sholat-sholat yang dilakukan tidak cuma sholat fardu, tetapi sholat ba'diyah, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan lain sebagainya. Padahal kalau di sini nih, wasyaratul ba'diyah, syarat sahnya sholat ba'diyah itu sihatul fardiyakinan, harus sah sholat fardunya terlebih dahulu, maka ba'diyahnya baru sah. Bagaimana bisa sah ba'diyah kalau fardunya tidak sah? Bukankah ba'diyah itu sunnah daripada fardu itu? Bagaimana fardunya bisa sah kalau tidak memenuhi syarat dan rukun sholat? Bagaimana bisa memenuhi syarat dan rukun sholat? Ngajinya aja nggak mau. Allah lah yang berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103. Faqimus sholah, dirikanlah sholat. Inna sholata, karena sesungguhnya sholat, kanat alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, adalah kitabam mawquta, ketentuan yang sudah diwaktukan secara persis, tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh kelewatan, tidak mawquta. Wa wujudu sababi, dan adanya sebab, yakinan dengan yakin. Fillati laha sababun, dalam sholat yang mempunyai sebab. Kasolatil kusufi, seperti sholat gerhana matahari, dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, itu sudah terjadi sebabnya. Seperti kita melaksanakan sholat gerhana, itu sudah terjadi gerhananya. Kalau baru informasi nanti terjadi gerhana jam 1, karena kita mau nonton di TV gerhananya, 12:30 udah sholat, itu nggak sah juga, karena belum ada gerhana. Sholatnya sholat gerhana, tapi gerhananya tidak ada. Bagaimana bisa sah? Atau gerhananya terjadi jam 1 dari jam sampai jam 2. Selesai gerhana, selesai asik nonton, baru sholat kusuk, juga nggak sah, karena sudah kedaluarsa. Berbeda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak boleh mendahului, tapi boleh membelakangi. Orangnya meninggal tanggal 1 bulan 1 hari Senin, dia baru tahu tanggal 2 bulan 1 hari Selasa, baru nyolatin ghaib, sah. Bahkan orang meninggal tanggal 1 bulan Muharram,
tahun 1445 Hijriah. Setahun kemudian dia baru dapat informasi yang dia terima, temannya meninggal itu tanggal 1 bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Setahun yang lalu dia baru tahu sholat di hari itu sah. Kalau sholat jenazah, yang penting jangan ngeduluin. Orangnya masih ngap-ngapan udah disolatin. Terjadi di Al-Munawwarah kemarin di Marabah. Orang masih ngap-ngapan, ustadznya masuk ke masjid ngumumin supaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Kan ngambek keluarganya, marahin ke masjid. Bapak saya masih hidup. Fala tasihu sholatun muaqqatatun, maka tidak sah sholat yang mempunyai waktu hatta yadkhula waktuha, sampai dia masuk waktunya. Wala sholatun laha sababun, dan pula tidak sah sholat yang memiliki sebab hatta yujada sababuha, sehingga didapati sebabnya dengan yakin baru melaksanakan sholat. Warabi'u, dan yang keempat, yang terakhir, syarat sahnya sholat adalah istiqbalu ainil qib'ah, berarti yakinan menghadap ke ain Ka'bah dengan yakin. Menghadapnya bisodri, dengan dadanya, fil qiyami, pada waktu berdiri, wal qu'udi, pada waktu duduk, bi aksaril badan fil ruku'i was sujudi, walaysa min al-hajar, dia nasubutahu min dhoni wa yaqtafidu. Menghadap Ka'bah secara langsung fil qurbi, bagi orang yang sholatnya di dalam Masjidil Haram, kena dekat ke Ka'bah, bisa melihat langsung. Maka usulinya juga, kalau kita sholat di tempat tawaf dekat Ka'bah, berbeda dengan usuli waktu kita sholat di musola Shahibul Istiqomah, beda. Kalau kita sholat di musola Shahibul Istiqomah, usuli fardhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala, baik makmuman maupun imaman. Tetapi kalau kita sholat di tempat tawaf berhadapan langsung dengan Ka'bah, melihat Ka'bah dengan mata kita, maka usulinya berbeda, yakni usolli fardhu dhuhri arba' raka'atin mustaqbilal Ka'bati, bukan mustaqbilal kiblati, tetapi mustaqbilal Ka'bati. Lihat di layarnya, istiqwalu ainil Ka'bati, mustaqbilal Ka'bati. Bagaimana kalau kita jauh wazonan, dan dengan dugaan fil budi, bagi orang yang tempatnya jauh dari Ka'bah seperti kita. Jauhnya sebagaimana jauh biman bainahu wa bainaha ilun, bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka fala yakfi istiqbalul jihad ala sahih, tidak cukup hanya menghadap ke arahnya saja. Ka'bah itu adanya di arah mana? Di arah barat. Cukup menghadap ke arah barat? Tidak. Lihat, fala yakfi,
tidak cukup istiqbalul jihad, menghadap jihadnya saja ala sahih menurut Rasulullah indana. Kecuali kita mazhabnya lain. Ada bijawazi, boleh istiqbal jihad hanya menghadap arah barat saja, tidak mencong ke kanan, tidak mencong ke kiblat. Wa ilam yastaqbil ain, walaupun tidak menghadap ain kiblat. Kamadhabil malikiyah, sebagaimana aturan madhab Imam Maliki. Imam Syafi'i nggak bisa. Maka saya bukan merubah tatanan musola ini, mohon maaf Pak Haji ya. Musola ini dimencong-mencongin, mungkin ada yang tidak setuju dengan aturan ini. Tapi inilah yang harus kita lakukan, karena menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Kalau saja bukan syarat, hanya sunnah saja, mungkin saya nggak banyak bicara. Tapi karena ini syarat, mau nggak mau kita harus mengikuti. Bagaimana sholat kita di masa lalu sebelum musola dimoncongin? Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Hampir 2 tahun Rasulullah sholat itu menghadap Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sholat menghadap Masjidil Haram, Makkah. Peristiwa itu terjadi di Masjid Kiblaten yang ada di daerah Madinah. Sampai sekarang juga masih ada masjidnya, memiliki 2 mimbar, timur 1, barat 1. Sahabat bertanya, ya Rasul, sholat itu sebenarnya benar madhab Palestina, Masjidil Aqsa, atau benar menghadap Masjidil Haram? Kata Rasulullah, sholat itu yang sebenarnya benarnya Masjidil Haram. Kalau sholat kita benarnya ke Masjidil Haram, terus bagaimana sholat kita kemarin hampir 2 tahun kan kita sholat ke Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, yang lalu biarkanlah berlalu, semua itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yudhi'u amalal mu'min. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Jadi musola di Saibul Istiqomah, bagaimana dengan sholat kita di masa lalu, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa fi nafilatis safar, kecuali dalam sholat sunnah dalam perjalanan. Al-mubah, kalau sholat sunnah dalam perjalanan enak. Lihat di layar Bapak. Sholat sunnah dalam perjalanan fala yushtaratul istiqbal, tidak disyaratkan harus menghadap kiblat, tidak. Kalau sunnah kita naik kereta dari Surabaya menuju Jakarta, dari timur menuju barat. Pertama kereta berjalan persis menghadap barat, kita usul di sunatan Allahu Akbar. Dalam perjalanannya kan kereta nggak selalu begini, belok kanan, belok kiri. Mungkin kita lagi sholat belok utara, ngadep selatan dan sebagainya, nggak usah dipikirin. Itu sah. Logikanya kenapa sah? Maunya aja untung, udah mau sholat aja untung, nggak usah pakai aturan kiblat. Kalau sunnah, ya kalau wajib tetap begitu.
karena kita tidak tahu tata itu. Bila-bila disabab. Dan juga sholat di syiddatil khawfi dan sholat syiddatil khawfi itu juga tidak ada aturan harus menghadap kiblat. Bahkan sholat syiddatil khawfi itu aturannya sangat rancu. Kalau dalam sholat biasa kita melangkah 3 langkah batal sholat kita. Dalam sholat syiddatil khawf jangankan 3 langkah, 30 langkah kita lari dari tempat itu tidak membatalkan sholat. Dalam sholat biasa tangan kita bergerak 3 kali memukul teman, nyubit teman, batal sholatnya. Dalam sholat syiddatil khawf jangankan memukul 3 kali, membunuh orang sampai mati 3 orang kafir, itu sholatnya tidak batal. Falaisa tawajjuh syartan fiha fardun kanat au naflan bima yakhafu qautahu dunal istisqa lil darurat. Mungkin juga masuk ke sini Pak Il, lihat di layarnya. Syiddatil khawf paling tawajjuh tidak wajib menghadap kiblat syartan fiha, yang menjadi syarat dalam sholat fardun kanat au naflan, fardukah atau sunnah. Kami mayakhafu qautahu, bagi orang yang takut ketinggalan waktu kalau tidak sholat saat itu. Seperti di kereta, kalau kita nanti aja setelah datang habis waktunya, kena datangnya nanti pagi, setengah maghrib, nggak isya atau nggak subuh. Silahkan. Yang penting usolinya saja yang diluruskan. Hadirin, sesungguhnya saya sangat menyesalkan jamaah Shobul Istiqomah belakang ini kok merecet banget ya. Jumlahnya ada berapa orang saja. Padahal pasal yang kita kaji belakangan ini ada pasal yang urgent, pasal yang penting kita pelajari. Sebagaimana pasal tadi membahas syarat sahnya sholat, apalagi ke depan ini akan kita bahas rukun sholat. Sebenarnya sangat penting kita pelajari, tapi kenapa jamaah belakangan ini kayaknya semangatnya lemah banget ya, kalah sama semangat orang yang mencalonkan jadi DPR habis. Hadirin, itu saja Subhan ta'ala pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.